Acara debat nasab yang diadakan oleh keluarga besar Kesultanan Banten pada tanggal 25, 26, dan 27 Agustus sudah selesai dilaksanakan. Dan setelah acara tersebut berlangsung, itu menghasilkan poin-poin kesepakatan antara kedua belah pihak. Kita bacakan saja poin-poinnya seperti apa. Keluarga besar Kesultanan Banten, panitia silaturahim dan bedah silsilah nasab Wali Songo dan Maulana Sayyid Jamaluddin Akbar. Tapi di sini ada yang mengherankan. Kenapa di situ kok ditulisnya itu panitia silaturahim dan bedah silsilah nasab Wali Songo? Nah ini kan aneh. Padahal sejak dulu yang menjadi persoalan, yang menjadi masalah itu kan nasab Ba'alawi, bukan nasab Wali Songo. Kalau nasab Wali Songo itu sudah otentik, sudah secara data maupun fakta itu tidak terbantahkan dan itu valid. Tapi kenapa kok di sini yang dibahas malah sejarah Wali Songo atau silsilah Wali Songo? Tapi ya nggak apa-apa, semua sudah berlangsung dan kita bacakan saja poin-poinnya, hasilnya seperti apa. Nomor 1, menghentikan untuk saling menghina dan saling mencaci maki. Itu nomor 1 ya, tidak boleh menghina dan mencaci maki. Nomor 2, tidak mentoon nasab orang lain karena hal tersebut merupakan perbuatan orang kafir jahiliyah. Tidak boleh mentoon atau mencela nasab orang lain karena hal itu perbuatan orang kafir jahiliyah. Nomor 3, tidak akan berta'assub dan tafakhur atau membanggakan nasab hingga berlebihan dan merendahkan nasab orang lain sehingga menyakiti saudara sesama muslim. Kemudian nomor 4, kami sepakat untuk melakukan kerjasama membentuk tim pencari fakta skala Asia Tenggara dalam penelusuran dan pelurusan nasab serta sejarah Wali Songo dan Maulana Syarif Jamaluddin Akbar atau Jumadil Kubro. Nomor 5, bila mana ada muhibbin atau pengikut kami yang masih melakukan caci maki kepada saudara sama muslim atas nama membela kami, maka kami akan menegurnya dan berusaha menghentikannya. Nomor 6, tidak akan memprovokasi siapapun untuk permusuhan sesama muslim satu anak bangsa setanah air. Kesepakatan ini bersifat mengikat. Banten, Ahad 27 Agustus 2023. Jadi banyak sekali ya kejanggalan dalam acara debat nasab tersebut. Memang sejak awal itu sudah kelihatan. Orang-orang juga sudah berpikir, nanti kalau debat nasab mungkin akhirnya cuma islah, cuma damai. Jadi seolah-olah ini adalah perseteruan atau permusuhan antara Dzurriyyah Wali Songo dengan Dzurriyyah Ba'alawi. Padahal sebenarnya bukan hal seperti itu. Ini bukanlah permusuhan atau perseteruan, tapi ini adalah untuk mencari kebenaran. Karena selama ini para habaib Ba'alawi dari Yaman itu kan mengaku sebagai Dzurriyyah Nabi. Lah kemudian Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu mempunyai data, mempunyai fakta yang ternyata bahwa nasab Ba'alawi itu tidaklah tersambung kepada Kanjeng Nabi. Lah hingga saat ini pihak Ba'alawi juga tidak bisa membantahnya. Makanya salah satu bentuk acaranya itu adalah bedah nasab yang harusnya itu membedah nasab Ba'alawi. Tapi kenapa yang di Kesultanan Banten itu malah justru condong membahas nasab Wali Songo? Ini kan aneh. Kita bahas poin-poinnya satu persatu ya. Nomor 1, menghentikan untuk saling menghina dan saling mencaci maki. Nah ini pertanyaannya, yang dulu sering menghina dan mencaci maki orang-orang Nusantara, yang suka menghina dan mencaci maki kiai pribumi Nusantara itu siapa? Kan jelas dari mereka, dari kalangan habaib. Kemudian nomor 2, tidak mentoon nasab orang lain karena hal tersebut merupakan perbuatan orang jahiliyah. Jadi tidak boleh mencela nasab orang lain. Tapi kalau ada oknum habib yang berpendapat bahwa jika satu habib yang bodoh itu lebih utama atau lebih mulia daripada 70 kiai yang alim, nah ini bentuk apa ini? Apakah ini tidak sama dengan mentoon? Kemudian nomor 3, tidak akan berta'assub dan tafakhur atau membanggakan nasab hingga berlebihan dan merendahkan nasab orang lain sehingga menyakiti saudara sesama muslim. Nah ini nomor 3 ini tidak membanggakan nasab. Nah selama ini yang membanggakan nasab itu siapa? Karena kalau kita lihat ya, mereka para Dzurriyyah Wali Songo itu kan jarang sekali menyebutkan nasab mereka. Tapi kan berbeda dengan pihak Ba'alawi yang dengan gagah, dengan garang di podium bilang dalam tubuh saya mengalir darah Nabi dan lain sebagainya. Sementara pihak Wali Songo itu kan tidak ada yang seperti itu. Kemudian nomor 4, kami sepakat untuk melakukan kerjasama membentuk tim pencari fakta skala Asia Tenggara dalam penelusuran dan pelurusan nasab serta sejarah Wali Songo dan Maulana Syarif Jamaluddin Akbar atau Jumadil Kubro. Ya ini yang aneh, nomor 4 ini kok yang dibahas kok malah nasab Wali Songo dan sejarah Wali Songo. Kan yang menjadi persoalan itu nasab Ba'alawi bukan nasab Wali Songo. Nah ini bagaimana ini? Kemudian nomor 5,
Bila mana ada muhibin atau pengikut kami yang masih melakukan caci maki sama saudara muslim atas nama membela kami, maka kami akan menegurnya dan berusaha menghentikannya. Lah selama ini muhibin siapa yang suka mencaci maki pihak yang lain? Bahkan ada juga kemarin itu beredar di media sosial, ada salah satu muhibin yang malah mengancam orang-orang yang selama ini meragukan nasab Ba'alawi dengan mengatakan kata-kata kotor, kata-kata tidak nyaman, bahkan dengan mengatakan halal darahnya dan lain sebagainya. Ini muhibinnya siapa? Ini kan muhibinnya para habaib itu. Nomor 6, tidak akan memprovokasi siapapun untuk permusuhan sama muslim satu bangsa setanah air. Nah, siapa sih sebenarnya yang sering memprovokasi rakyat agar benci dengan pemerintah? Siapa yang sering memprovokasi orang Indonesia agar menjauhi para kiai pribumi Nusantara? Ini kan justru dari mereka. Jadi ternyata hasilnya seperti yang diperkirakan orang selama ini ya. Kan sebelum ada acara ini kan orang sudah banyak memperkirakan kalau nanti hasilnya cuma islah, cuma damai, sehingga pihak orang pribumi Nusantara atau pihak Wali Songo itu tidak boleh membahas nasab Ba'alawi lagi. Jadi istilahnya itu nasab Wali Songo biar diurus oleh keluarga Wali Songo, sementara nasab Ba'alawi biar dibahas keluarga Ba'alawi. Kan seperti itu. Padahal ini kan sebuah kebenaran, harus diluruskan. Ini kan menyangkut nama Nabi. Jadi tidak boleh setiap orang kok sembarangan mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Semua itu kan harus ada buktinya, harus ada data yang valid dan konkret. Nah, kalau tidak punya data valid dan konkret, harusnya itu berani melakukan tes DNA. Tapi kalau melakukan tes DNA saja sudah tidak berani, ya bagaimana kita akan tahu jalurnya itu nyambungnya kemana? Bahkan kemarin juga ada video penggiringan opini dari Hanif Alatos itu yang katanya tes DNA itu haram dan lain sebagainya. Itu kan malah kelihatan lucu. Jadi kita orang pribumi Nusantara itu malah makin paham, makin sadar. Ternyata memang mereka itu berbohong selama ini.